Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam PPKN SMKN. Video ini akan membahas asam, basa, dan garam. Materi bab 8 IPA terapan kelas 10 bagian kedua. Terdapat 3 definisi asam yang umum diterima dalam kimia, yaitu definisi Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. A. Arrhenius. Menurut definisi ini, asam adalah suatu zat yang meningkatkan konsentrasi ion hidronium H3O+ ketika dilarutkan di dalam udara. Definisi yang pertama kali dikemukakan oleh Steve Arrhenius ini membatasi asam dan basa untuk zat-zat yang larut dalam udara. B. Bronsted Lowry. Menurut definisi ini, asam adalah pemberi proton kepada basa. Asam dan basa yang disebut sebagai pasangan asam basa konjugat. Bronsted dan Lowry secara terpisah mengemukakan definisi ini yang mengandung zat-zat yang tak larut dalam udara. Ini berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Arrhenius. C. Lewis. Menurut definisi ini, asam adalah penerima pasangan dari basa. Definisi yang dikemukakan oleh Gilbert and Lewis ini dapat mencakup asam yang tidak mengandung hidrogen atau proton yang dapat dipindahkan seperti besi klorida. B. Derajat keasaman. Derajat keasaman pH adalah derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Pernyataan logaritma konsentrasi negatif ion H dengan bilangan pokok 10. Larutan netral mempunyai pH 7. Asam lebih kecil dari 7, basa lebih besar dari 7. Di perairan yang tidak tercemar, pH dikontrol oleh ion CO2, karbonat, dan bikarbonat. Konsentrasi CO2 dapat mengurangi pengurangan dengan proses ukur dengan udara, fotosintesis, atau penguraian. Perubahan pH dapat disebabkan oleh hujan asam, buangan industri, pertambangan, drainase, dan pelapukan mineral. Larutan dengan pH kurang dari 7 disebut bersifat asam, dan larutan dengan pH lebih dari 7 dikatakan bersifat basa atau alkali. Pengukuran pH sangatlah penting dalam bidang yang terkait dengan kehidupan atau industri. Pengolahan kimia seperti kimia, biologi, kedokteran, pertanian, ilmu pangan, rekayasa keteknikan, dan oceanografi. C. Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan senyawa asam basa. Hal ini akan terjadi reaksi tertentu bila mana terdapat larutan asam dan basa dengan memberikan warna tertentu. Dari indikator ini akan dapat diketahui bahwa adanya sifat asam atau basa. Indikator ini juga bisa dipakai untuk mengukur tingkat kekuatan basa. Ada beberapa indikator yang berbahan alami, namun perlu diketahui juga ada indikator yang terbuat secara sintetis pada laboratorium. Jenis indikator asam basa, ada beberapa indikator asam basa yang bisa digunakan. Di antaranya adalah
Kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan indikator yang paling sering digunakan dalam menentukan asam dan basa. Hal ini dikarenakan kertas lakmus lebih efisien dan praktis serta harganya lebih terjangkau atau murah. Ada dua jenis kertas lakmus, yakni lakmus biru dan lakmus merah. Senyawa asam basa yang dapat diketahui memakai kertas lakmus dengan cara penanganan reaksi larutan dengan perubahan warna pada kertas lakmus. Larutan basa akan menunjukkan reaksi pada kertas menjadi warna biru, sedangkan larutan asam akan menunjukkan kertas lakmus dengan warna merah. Dua indikator alami. Ada beberapa jenis tanaman yang dapat menunjukkan sebagai indikator alami, seperti kulit manggis, bunga sepatu, pacar air, kol ungu, kunyit, dan bunga bougainville. Bisa atau tidaknya tanaman menjadi indikator alami tergantung perubahan warna. Bila mana ekstrak tumbuhan diteteskan pada larutan basa atau asam. Larutan indikator. Larutan indikator adalah jenis indikator yang bisa dipakai untuk mengetahui sifat asam basa dalam sebuah senyawa. Hal ini bisa diketahui ada atau tidak sifat asam dasar suatu zat. Suatu hal ini larutan indikator yang dipakai pada bentuk larutan mana sifat pembawaan asam atau basa akan menjadi lebih mudah dideteksi. pH meter. pH meter merupakan alat pengukur pH pada suatu larutan dengan cepat dan akurat. Indikator universal. Indikator universal merupakan indikator yang mempunyai nilai tingkat kepercayaan yang tinggi. D. Asam, basa, dan garam di sekitar kita. Senyawa asam dikenali dari rasanya yang asam, atau bahkan dari aromanya pun tercium asam. Tapi hati-hati untuk tidak begitu saja mengidentifikasinya berdasarkan rasa dan aroma, karena bisa berbahaya. Senyawa asam bersifat korosif, artinya dapat merusak logam maupun marmer. Jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam senyawa asam, maka kertas lakmus tersebut tidak akan berubah warna. Demikianlah pembelajaran materi bab 8 IPA terapan tentang asam, basa, dan garam. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga kita semua berbahagia. Lillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.